Video ini saya secara individu membuatnya untuk menegur atau merevisi isi dari buku pedoman yang dibuat oleh para dosen Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung, bahwasanya kertas Jones yang mereka sebutkan itu tidak ada, dan katanya agar mengirim kertas yang ada mubazir, Pak. Pada halaman 1 buku pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa program sarjana Universitas Raden Tan Lampung tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2020, di halaman 1 pendahuluan latar belakang paragraf kedua itu diterangkan bahwasanya penulisan tidak menggunakan lagi kertas A4 dan tidak lagi menggunakan jarak spasi 2, tapi spasi 1,5. Di sana masih ambigu, tapi ya dia kertas apa yang digunakan. Ini salah satu kebingunganku pada saat aku membaca pertama kali pasca disahkan buku pedoman ini. Overall, semua pasca saya baca isi dari buku pedoman ini, overall bagus, Pak, dalam metode penelitiannya, dalam penulisannya, tapi kertas yang digunakan dan kertas yang digunakan itu tidak 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 pas, Pak. Mubazir, Pak. Di sini disebutkan bahwasanya, nih sudah aku buka. Maaf, dari tadi aku mencarinya, aku agak lupa. Sampul skripsi menggunakan soft cover ukuran 15,5 kali 23 standar buku UNESCO katanya. Itu Jonesco kata saya. Warna sampul itu ukuran yang ini, Pak. Dari mana? Kertasnya. Ini oke untuk sampulnya ya. Tapi yang lebih lagi itu dosen-dosen yang membimbing kami menggunakan buku pedoman yang terbaru ini, dia meminta untuk menggunakan pedoman terbaru pada kami bimbingan. Kami bingung. 1,5 kami telah coba. A4 mereka tidak mau lagi, padahal di sini kan ditulis dengan A4. Tapi A4 dengan spasi 1,15 itu, Pak. Wah, aneh, Pak, dilihat, Pak. Dengan margin 2,5 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu. Itu sangat-sangat ambigu. Beberapa bulan setelah merenung, aku temukan kesimpulan bahwasanya jikalau kita mengambil rata tengah buku Jones tersebut di A4, maka margin yang ditemukan adalah margin atasnya 4 cm, margin kanannya margin atasnya itu menggunakan 6 cm, Pak. Margin atasnya 6 cm, margin kiri 6 cm, margin 4 cm itu bagian kanan, dan margin 5 cm bagian bawah. Itu jika kita potong atasnya 4 cm, bawah 3 cm, kanan 4 cm, dan kiri 3,5 cm, akan menjadi buku ukuran Jonesco, yaitu ukuran 15,5 kali 23 cm. Atau jikalau kita print di kertas B5, saya gunakan margin 4,3333, maka saya harus memotong 1 cm di per semua sisinya agar menemukan ukuran buku UNESCO. Nah, ini
Kayak mana ini? Aduh, saya ini mahasiswa bodoh, Pak. Tapi jangan diperbodoh lagi dengan ukuran UNESCO ini. Beberapa kali saya hendak memprint dengan ukuran kertas UNESCO, tidak ada jawab para fotokopian, dan saya paksakan untuk ngeprint, hasilnya aneh di kertas yang standar, sangat-sangat aneh. Sama seperti saya ketika saya hendak ngeprint tersebut, saya ini dipandu untuk menjadi lebih pintar atau menjadi aneh. Saya menjadi bingung di sana. Kenapa tidak di B5 saja, Pak? Kita buat margin 4333. Ini kan tidak perlu memotong. Dan juga kertasnya lebih kecil dari A4. Hemat kertas, Pak. Apa hanya saya yang mengharapkan hemat? Ataukah saya terlampau bodoh untuk mengetahui bahwasanya ukuran UNESCO itu adalah ukuran buku internasional yang tidak dapat kita beli di pasaran di Indonesia. Haruskah saya pergi ke Swedia untuk menemukan buku kertas ukuran seri E? Seri E, bukan A atau B dan F. A4, A5, A3 dan lain sebagainya. F4 dan lain sebagainya, B5, B4 dan lain sebagainya, itu beredar di Asia, Pak. Sedangkan ukuran itu setelah saya browsing, itu tidak ada di Indonesia. Wow, ataupun di Asia. Beredar di Eropa, Pak. Sama seperti kertas legal. Print legal, nak. Legal nggak ada, Pak. Adanya Folio F4. Ukurannya memang hampir mirip. Legal lebih panjang 3 cm. Bagaimana ini? Aku diperbodoh oleh orang yang pintar. Mungkin orang yang pintar diperbodoh oleh yang lebih pintar. Ini pembodohan massal namanya. Bagaimana ini? Daripada saya ngoceh bau ya, Pak ya, dan semua kawan-kawan, ini boleh kita baca bersama. Format penulisan penampilan skripsi. Kertas yang digunakan dalam penulisan teks skripsi menggunakan kertas APS berwarna putih 70 gram. 70 gram, kawan-kawan. Ukuran berat, bukan ukuran tebal. Katanya omku di fotokopian, ukuran tebal itu adalah GSM, bukan gram. Oke, skip, itu tidak perlu kita bahas. Dengan ukuran buku standar UNESCO 15,5 kali 23 cm. Ditulis dengan tinta hitam bolak-balik, namun selama proses bimbingan berukuran A4. Berukuran A4, ambigu, Pak. Ambigu. Hingga skripsi tersebut mendapatkan tanda tangan pengesahan akhir buku cetak, lalu dicetak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh buku pedoman ini. Nah, kalau seperti itu, pada saat ini hendak saya sampaikan bahwasanya pada dosen-dosen yang membimbing skripsi, berarti kami bimbingan tetap dengan A4 margin 433 atau A4 margin yang tertuang di sini 2,5 di kiri, margin atas di bawah kanan dan samping dan bawah 2 cm, dan format spasinya menjadi 1,15. Itu akan menjadi tampilannya aneh. Tapi jikalau itu memang kebenarannya, maaf, saya telah membuat
Ini bukan untuk memperkeruh suasana, hanya saja aku terlampau bodoh untuk memahami buku ini. Tolong bagi yang mengerti dan memahami tulisan yang ada dibuat oleh profesor-profesor kita di sini, tolong terangkan kepada saya apa sih yang harus saya ambil dan yang harus saya pelajari dari sini. Overall semuanya bagus sih, mendidik. Ini dari spasi, cuman di format penulisan penampilan skripsinya ini aja yang agak sedikit ambigu bagiku. Tapi urutan penyajian, penurunan halaman ini dan lain sebagainya ini bagus, overall bagus menurutku. Jadi kembali lagi, aku hendak membahas pendahuluan yang di sini tidak lagi kertas A4 jarak sumber rujukan bagus. Hal ini penting. Penata rujukan manajemen reference. Hal itu ini saya sangat bagus. Ini bagus semua Pak, bawah-bawahnya. Tapi dari sini buku pedoman penulisan karya ilmiah ini terbaru ini tidak semata-mata untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, tetapi juga untuk menyukseskan program unggulan kampus hijau berkelanjutan. Kampus hijau berkelanjutan dan mubazir. Maaf, aku tidak menyindir. Tapi menurutku kampus hijau berkelanjutan lebih baik kita menggunakan kertas yang ada A5 atau B5 dengan format Jonesco itu tadi. Kita buat aja B5 Pak. Ini riset yang saya lakukan beberapa bulan ini untuk biar sama, tapi kawan-kawan saya tawarkan tidak ada yang berani karena hal ini akan menentang aturan yang ada tertuang di buku pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa program sarjana. Bukan B5 katanya. Sedangkan ini B5. Marginnya 4, 3, 3, 3, 3. Kalau dipotong 1 cm semua di semua sisinya, maka menjadi UNESCO. Jadi Jones bagiku, bahasaku di sini. Oke kawan-kawan, bagi yang sedang proses skripsi, semangat terus. Jangan pusing untuk menentukan buku Jones, karena 4, 3, 3, 3, 3 kita print di B5 itu dapat menjadi Jones. Atau ketika hendak cetak, boleh menggunakan format yang satu lagi. Ya, itu di sini sudah saya tulis. Oh alah. Nih, di sini kawan-kawan. Yang bagian kiri adalah 2,5 cm, yang atasnya adalah 3 cm. Ini salah tulis saya, kawan-kawan. 3 cm, 3 cm, dan di sini 4,5 cm. Ketika kita potong di sini 2 cm, 2,5 cm di sini, karena di sini adalah udah margin yang real. Kita potong 2,5 cm, kita potong 1 cm, 1 cm, itu akan menjadi ukuran Jones, si Jones, yaitu 15,5 kali 23 cm di dalam B5 potongan custom. Ya, agak ribet sih, tapi biarkan tukang fotokopian yang ribet. Yang penting kita menggunakan margin yang pas, tidak mempersulit keadaan. Mari kita bersama-sama menjadi pintar, tidak hanya mengkritik sebuah buku, cuman mencari solusi dari apa yang sulit dilakukan dari sebuah buku yang diciptakan oleh para profesor. Mereka terlalu ilmuwan bagi kita untuk kita
wadah bahasa Lampungnya. Untuk kita nyek kawan-kawan. Aduh, ini agak parah sih bagiku. Siapa yang setuju? Ya, mana para pemilik perusahaan fotokopian? Ya, ini berawal dari syariah yang merembet kemana-mana. Ngapa nggak dari awal BB5 gitu? Kan agak asik. Udah, salam skripsi, salam perjuangan, merdeka. Semangat terus. Salam jumpa dari mahasiswa. Mahasiswa yang kurang dana, belum sudah. Wassalamualaikum.